Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mungkin adik Anggi bisa pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan memimpin doa menurut ajaran dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Anggi. Berikutnya Ibu akan Ibu akan absen ya. Mohon dengar namanya baik-baik. Yang pertama, Ayu Sunario. Hadir, Ibu. Kiara Andini. Hadir, Kiara. Ibu. Oh, sudah. Kemudian yang terakhir, Sania Umburei. Hadir, Ibu. Oke, anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Nah, Ibu akan share materinya. Oke, anak-anak. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari induksi elektromagnetik itu sendiri. Nah, anak-anak, di sini siapa yang tahu apa itu induksi elektromagnetik? Saya, Ibu. Nah, Ayu. Induksi elektromagnetik itu adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar, Ibu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ayu. Betul sekali yang dikatakan oleh adik Ayu tadi. Jadi yang dimaksudkan dengan induksi elektromagnetik ini merupakan gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet yang berada di sekeliling penghantar. Nah, adik-adik, jadi yang berikutnya yaitu gaya gerak listrik atau GGL. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan GGL atau gaya gerak listrik ini adalah timbulnya GGL di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnet yang bila mana banyaknya flux garis itu bervariasi. Oke, adik-adik, berikutnya kita bahas tentang penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi. Nah, adik-adik perhatikan pada layar. Di situ ketika magnet bergerak mendekati dan masuk ke dalam kumparan, maka kumparan itu akan mengalami jumlah garis gaya magnet yang akan memotong kumparan semakin banyak. Nah, jadi akibat yang timbul dari sini adalah beda potensial atau GG induksinya. Nah, yang berikutnya, ketika magnet bergerak meninggalkan kumparan, kumparan kembali mengalami perubahan jumlah garis gaya magnet yang semakin sedikit. Nah, akibatnya timbul beda potensial atau GGL induksi yang terbalik. Nah, itu adik-adik bisa perhatikan pada gambar. Itu kumparan meninggalkan, magnet bergerak meninggalkan kumparan. Nah, ketika magnet bergerak meninggalkan kumparan, maka kumparan itu akan kembali mengalami perubahan jumlah garis gaya magnet yang semakin sedikit. Nah, akibat timbul beda potensial atau GGL ini, induksinya akan terbalik. Kemudian yang berikutnya tentang hukum-hukum induksi elektromagnetik. Nah, adik-adik, hukum-hukum induksi elektromagnetik yang pertama adalah flux magnetik. Nah, yang dimaksudkan dengan flux magnetik di sini adalah perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang tegak lurus dengan medan magnetnya. Jadi persamaannya itu adik-adik bisa perhatikan di situ,
Nah, rumus dari flux magnetik yaitu psi sama dengan B kali A cos theta. Nah, di mana B itu merupakan medan magnet yang satuannya Tesla, kemudian A itu luas bidang yang satuannya meter kuadrat. Nah, kalau cos theta itu merupakan sudut antara B dengan sudut antara B dengan normal bidang. Kemudian yang berikutnya yaitu hukum induksi Faraday. Nah, adik-adik, hukum induksi Faraday ini dia mengatakan bahwa suatu rangkaian listrik, gaya gerak listrik induksi. Jadi, yang berikutnya adalah hukum induksi Faraday. Nah, adik-adik, hukum induksi Faraday ini dia menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang di lingkupnya. Nah, ini merupakan pernyataan dari hukum induksi Faraday. Nah, yang berikutnya yaitu hukum Lenz. Nah, kalau tadi itu hukum induksi Faraday, yang berikutnya ini adalah hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini dia mengatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi itu akan selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan suhu. Oke, adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Yes, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Yang berikutnya kita akan melihat tegangan dan arus bolak-balik. Nah, itu adik-adik perhatikan pada layar. Di situ induksi elektromagnetik dia akan menghasilkan arus listrik dalam dua arah yang saling bergantian. Nah, arus ini yang kita kenal dengan arus bolak-balik. Kemudian yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan besar GGL induksi atau besar gaya gerak listrik. Nah, jadi besar gaya gerak listrik induksi ini dia bergantung pada 3 faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah banyaknya lilitan kumparan. Kemudian faktor yang kedua adalah kecepatan keluar masuk magnet dari luar ke dalam kumparan. Kemudian faktor GGL induksi yang ketiga adalah kuat magnet yang digunakan. Nah, berikutnya aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, adik-adik perhatikan pada gambar. Di gambar itu merupakan sebuah mesin yang bernama generator. Nah, adik-adik, jadi aplikasi induksi elektromagnetik yang pertama itu adalah generator. Nah, generator ini merupakan mesin yang paling penting yang mengubah dunia gelap menjadi terang yang ditemukan oleh Michael Faraday. Generator ini ditemukan oleh siapa? Michael Faraday. Halo adik-adik. Michael Faraday, Ibu. Oke. Ya, betul sekali. Jadi generator ini ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, generator ini dia mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, jadi adik-adik generator ini dia menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Nah, kemudian yang berikutnya pada generator ini adik-adik dia terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah generator AC dan yang kedua adalah generator DC. Nah, adik-adik, pada generator AC ini itu biasa kita kenal dengan alternator yang merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Jadi pada generator AC ini dia menghasilkan arus listrik yang bolak-balik. Nah, adik-adik bisa perhatikan pada gambar yang ada di layar. Nah, dari gambar situ untuk menghindari melilitnya kabel pada kumparan, maka di situ dipasang 2 buah cincin luncur. Nah, cincin luncur yang ada di layar situ, nah itu merupakan hal yang digunakan untuk menghindari melilitnya kabel. Yang berikutnya adalah generator DC. Selain generator AC, ada generator DC. Nah, jadi generator DC ini dia merupakan kebalikan dari
generator AC. Kalau generator AC tadi kan dia menghasilkan arus listrik bolak-balik. Kalau generator DC dia menghasilkan arus listrik yang searah. Nah, dia juga sama seperti generator AC tadi. Nah, untuk menghindari melilitnya kabel pada kumparan, maka di situ dipasang komutator atau sepasang cincin belah. Itu adik-adik bisa perhatikan pada gambar. Nah, fungsi dipasang komutator atau sepasang cincin belah itu adalah agar menghindari melilitnya kabel dan sekaligus menyerahkan arus listrik. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Di sini ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti atau penjelasan Ibu terlalu cepat? Mungkin adik-adik bisa bertanya. Pas, Pas, Ibu. Ibu. Oke, baik. Yang berikutnya adalah dinamo. Ibu ingin tanya dulu, adik-adik tahu tidak dinamo? Tahu, Ibu. Ayu tahu dinamo? Iya, Ibu. Yang biasa ada di sumur kan, Ibu? Ya, betul sekali. Nah, jadi dinamo ini dia merupakan salah satu contoh dari generator kecil yang biasa dipasang pada kendaraan sepeda, motor, atau mobil. Bisa juga dipasang seperti yang adik Ayu bilang tadi, yaitu di sumur. Nah, di sumur itu juga bisa menggunakan salah satu aplikasi dari induksi elektromagnetik, yaitu generator kecil. Nah, yang berikutnya, aplikasi yang berikutnya yaitu transformator. Adik-adik pernah dengar kata ini? Pernah dengar atau belum pernah? Trafo kok, Ibu. Ya, transformator atau biasa kita kenal dengan trafo. Tahu, Ibu. Nah, jadi adik-adik transformator atau trafo ini itu gambarnya seperti adik-adik lihat di layar. Nah, trafo ini merupakan alat yang kita gunakan untuk mengubah tegangan listrik AC. Nah, tegangan listrik AC tadi apa? Ada yang masih ingat? Bolak-balik. Bagus sekali. Jadi, fungsi dari transformator ini adalah dia digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC atau tegangan listrik bolak-balik. Kemudian, yang berikutnya adalah jenis-jenis transformator. Adik-adik ada yang tahu berapa macam jenis transformator? Tidak tahu, Ibu. Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi transformator ini dia ada dua jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down. Nah, adik-adik, jadi trafo step up ini itu digunakan untuk menarik tegangan listrik. Sedangkan kalau trafo step down itu merupakan kebalikan dari trafo step up, yaitu dia digunakan untuk menurunkan tegangan. Paham? Di sini paham? Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Pas, Ibu. Ibu harap semuanya bisa dengar ini materi ya, soalnya ini materi juga penting untuk adik-adik ketahui. Oke, Siap, yang berikutnya kita masuk pada trafo step up. Jadi gambar trafo step up ini adik-adik bisa lihat pada layar. Di situ Ibu sudah tampilkan. Itu merupakan gambar di situ merupakan trafo step up. Jadi trafo ini dia memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama itu lilitan kumparan primer lebih sedikit daripada lilitan kumparan sekunder, atau NP-nya lebih besar dari NS. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekunder, atau biasa kita kenal dengan VP lebih kecil dari VS. Ya, betul sekali Ayu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah trafo step down. Itu Ibu juga sudah tampilkan, dia punya gambar di situ, ada trafo step down yang berguna untuk menurunkan tegangan listrik tadi. Nah, jadi trafo step down ini dia juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dia yang pertama adalah lilitan kumparan primernya lebih banyak daripada lilitan kumparan sekunder. Nah, jadi adik-adik, ciri-ciri dari trafo step down ini merupakan kebalikan dari ciri-ciri trafo step up. Ciri-ciri yang kedua, tegangan primernya lebih besar atau lebih tinggi daripada tegangan sekundernya. Nah, di situ VP-nya tuh lebih besar daripada VS. Kalau step up tadi kan VP-nya lebih kecil daripada VS. Kalau trafo step down itu merupakan kebalikannya. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, berikutnya kita masuk pada persamaan transformator. Nah, pada transformator ini dia berlaku persamaan Berikutnya kita masuk pada persamaan transformator. Jadi adik-adik pada transformator ini dia berlaku persamaan seperti yang adik-adik lihat pada layar. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Ada yang tahu apa itu NP, apa itu NS, VP, VS, ada yang tahu? NP jumlah lilitan primer, Ibu. Ya, betul sekali. Kalau NS? Jumlah lilitan sekunder. Jumlah lilitan sekunder. Kalau VP? Tegangan primer. Ya, bagus. Kalau VS? Tegangan sekunder, Ibu. Kalau IS? Tahu, Ibu. Nah, jadi adik Ayu yang ini, IS itu merupakan arus sekunder. Arus sekunder. IP merupakan arus primer. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ayu. Untuk adik-adik yang lain, tolong semangat kayak adik Ayu ya. Adik Ayu dari tadi kayaknya semangat sekali. Nah, jadi itu di bawahnya Ibu sudah berikan keterangan. Nah, N itu merupakan jumlah lilitan, sedangkan V itu tegangan. Yang satuannya adalah volt. I itu merupakan kuat arus yang satuannya adalah ampere. Ini Ibu sudah menyediakan sebuah soal. Nah, soalnya di sini, sebuah trafo seperti yang adik-adik lihat di layar, memiliki perbandingan lilitan 10 berbanding 2 yang dihubungkan ke arus listrik 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu yang mempunyai daya 25 watt. Nah, di sini adik-adik disuruh untuk menghitung tegangan listrik yang diserap oleh lampu dan kuat arus yang masuk ke dalam trafo. Nah, di sini kita kerja sama-sama atau adik-adik kerja dulu baru kita bahas? Kerja sama-sama, Ibu. Sama-sama, Kak Ibu. Oke, baik, kita kerja sama-sama ya. Jadi, diketahui NP-nya berbanding 10 berbanding 2. Kemudian VP-nya 100 volt. Dan VP atau tegangan listrik. Kemudian daya sekundernya itu adalah 25 watt. Nah, kemudian di situ ditanya berapa hitungan tegangan listrik. Berarti VS-nya sama IP-nya. Itu yang akan kita cari tahu. Nah, berarti kita menggunakan persamaan NP berbanding NS sama dengan VP berbanding VS. Nah, kemudian adik-adik tinggal masukkan saja nilainya. Nah, NP-nya tadi kan 10, NP berbanding NS-nya kan 10 berbanding 2. Nah, kemudian VP-nya juga sudah diketahui. Berarti tinggal adik-adik masukkan saja. Nah, 10 berbanding 2, 5. 5 sama dengan 100 per VS. Berarti VS sama dengan 100 dibagi 5. Berarti 20 volt. Ini adik-adik mengerti kan penjelasannya? Mengerti, Ibu. Nah, di situ kan 10 bagi 2, 5. Jadi VS-nya 100 dibagi 5 jadi 20 volt. Nah, itu untuk VS-nya.
Kemudian yang berikutnya itu ada IP-nya. Nah, untuk mencari IP itu adik-adik bisa menggunakan persamaan PP sama dengan PS. Jadi daya primer sama dengan daya sekunder. Nah, VP dikali IP sama dengan PS. Nah, PS-nya kan sudah diketahui 25 toh tadi. Jadi IP sama dengan 25 dibagi 100 sama dengan 0,25 ampere. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, jadi nanti kalau adik-adik ingin menambah pengetahuan adik lagi, itu adik-adik bisa share seperti soal-soal yang ada di Google untuk menambah pengetahuan adik-adik ya. Nah, berikutnya itu tentang efisiensi transformator. Nah, jadi pada gambar situ merupakan daya primer dan daya sekunder. Nah, pada kenyataannya setiap penggunaan trafo itu dia tidak pernah didapat daya yang masuk sama dengan daya yang keluar. Nah, jadi daya listrik yang dikeluarkan oleh trafo itu selalu lebih kecil daripada daya listrik yang masuk ke dalam trafo. Nah, jadi itu daya listrik itu dia dihasilkan oleh sebuah trafo tergantung dari efisiensi trafo tersebut. Nah, apa yang dimaksudkan dengan efisiensi trafo? Jadi, efisiensi trafo atau efisiensi transformator itu merupakan presentasi daya yang keluar dari trafo. Nah, jadi persamaan dari efisiensi transformator itu adik-adik bisa lihat di bawah situ, yang huruf merah. Nah, itu merupakan persamaan dari transformator. Efisiensi transformator sama dengan daya sekunder dibagi daya primer dikali dengan presentasinya, yaitu 100%. Nah, kemudian selanjutnya, di situ juga Ibu sudah menyediakan soal. Nah, ini contoh soal tentang bagaimana kita menghitung efisiensi dari transformator. Nah, di situ sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan kumparan 10/1. Nah, dihubungkan ke listrik 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu yang memiliki daya 10 watt. Nah, di situ efisiensinya sudah diketahui yaitu 75%. Dan adik-adik suruh menghitung berapa arus listrik yang ada pada kumparan primer. Nah, berarti kita kerja ya. Yang diketahuinya yaitu NP berbanding NS-nya yaitu 10/1. Kemudian tegangan primernya itu sudah diketahui 100 volt. Terus daya sekundernya itu 7,5% atau 75%. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah IP atau arus primer. Arus primer yang ada pada kumparan, yang seperti pada gambar di samping situ. Nah, berarti di situ adik-adik bisa menggunakan persamaan dari efisiensi tadi. Nah, persamaan dari efisiensi tadi kan efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi daya primer dikali dengan presentasenya 100%. Makanya tinggal adik-adik kasih masuk saja yang sudah diketahui efisiensinya 75%, terus daya sekundernya 7,5 dibagi dengan daya primer. Nah, maka daya primer yang didapatkan di situ adalah 10 watt. Nah, sampai sini belum habis karena yang ditanyakan di sini adalah arus primer. Sedangkan di situ kita baru mendapatkan nilai dari PP atau daya primer. Makanya untuk mendapatkan arus primer kita menggunakan persamaan daya primer sama dengan tegangan primer dikali dengan R. Jadi kan daya primernya tadi 10 watt. 10 watt sama dengan 100 volt dikali dengan IP. Maka arus primer yang kita dapatkan di situ adalah 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 ampere. Sampai di sini ada yang belum dimengerti? Pasti, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, ini Ibu berikan kalian latihan. Latihan ini nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan di grup WA kita.
Jadi ini Ibu berikan kalian kesempatan 20 menit sampai ini tinggal 20 menit lagi waktu pelajaran kita habis. Jadi Ibu berikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan salah satu contoh soal ini. Nanti dikumpulkan di grup WA kita. Oke adik-adik, mungkin sampai sini saja materi kita tentang induksi elektromagnetik. Nanti untuk tugas selanjutnya Ibu bagikan di grup WA kita. Oke adik-adik. Atau mungkin adik-adik ada yang mau bertanya? Atau Ayu mau bertanya, Ayu? Pas, Ibu. Oke, kalau begitu salah satu orang pimpin kita dalam doa dulu sebelum kita keluar. Ayo doa dulu. Iya, Ibu. Teman-teman dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Doa. Oke, terima kasih Adik Ayu. Oke, nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi. Ibu, terima kasih Ibu.